Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Fa ayyuhal hadirin wal hadirat, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu ta'ala al-azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surganya yang terbentang seluas langit dan bumi. Itu spesial buat orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Orang-orang yang mampu berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya di saat dia marah. Dan orang-orang yang mampu memaafkan atau minta maaf atas kesalahan. Allah sangat menyukai orang-orang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pertama-tama tentunya tiada kata yang paling pantas kita ucapkan, melainkan ucapan puja dan puji yang setinggi-tingginya kehadirat Tuhan Ilahi Rabbi. Karena alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah pada hari ini. Dan lebih alhamdulillah lagi kita bisa merayakan dalam situasi aman, damai, tentram, dan tidak ada gangguan. Sementara kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang mereka berlebaran, negara mereka sedang dalam perperangan. Dan juga mungkin banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa oleh berbagai macam musibah dan bencana. Alhamdulillah kita masih diberikan kenyamanan dan keamanan. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan buat arwah penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin yang paling benar kata-katanya, paling jujur lisannya, paling tawaduk kepribadiannya, paling kuat zikirnya, paling benar hajinya, paling sayang terhadap sesamanya, dan paling tegas terhadap musuh-musuhnya, dan yang paling harmonis rumah tangganya. Itulah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Id yang berbahagia. Hari ini kita bisa bergembira. Kita bisa kembali merayakan hari kemenangan kita, hari kebebasan kita, karena kita sudah menempuh suatu perjuangan yang sangat berat, yaitu mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan dalam ibadah puasa. Kenapa ini perlu kita rayakan, kita besarkan? Karena Nabi mengatakan, kemenangan kita mengalahkan hawa nafsu, ini merupakan suatu prestasi yang sangat tertinggi. Rasul pernah mengatakan, di waktu kembali dari perang Badar,
Rasul berkata para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang sangat kecil dan kita akan menuju perang yang sangat besar. Para sahabat terheran-heran di waktu itu. Bukankah perang Badar perang yang paling dahsyat, perang yang luar biasa, secara jumlah tidak seimbang, tapi kenapa Nabi mengatakan perang masih kecil? Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, apakah perang lebih besar yang kau maksud? Apa kata Rasul? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Ini yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita mampu menundukkan, mengalahkan hawa nafsu kita. Maka wajar kalau hari ini kita proklamirkan kebebasan kita, kemenangan kita, merayakan Idul Fitri. Tapi yang perlu kita catat, apa ciri-ciri orang berhasil meraih kemenangan tadi? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, puasa itu tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Kita tahu predikat takwa merupakan predikat yang tertinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang paling bertakwa. Nah, ini yang kita uraikan. Siapakah orang bertakwa tadi? Apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Kalau memang kita termasuk, wajar kalau hari ini kita rayakan hari kemenangan kita. Berbicara masalah takwa, banyak memang definisi yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan takwa itu adalah mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ada juga ulama mengatakan takwa itu terambil dari kata-katanya taqwa dan ya. Takut, wa itu wara, qa itu qanaah, ya itu yakin. Tapi pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan indikatornya, apa ciri khasnya orang bertakwa itu, dan mari kita ukur nanti apakah kita termasuk di dalamnya. Dalam firman Allah yang kita bacakan dari Allah katakan, orang bertakwa itu setidaknya 3 cirinya. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang mampu berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa ini dikatakan oleh Allah ciri orang bertakwa yang pertama? Kenapa bukan dikatakan takwa itu orang yang paling hebat sholatnya, paling benar haji? Tidak. Tapi Allah katakan orang bertakwa ciri pertamanya orang yang mampu berbagi. Kenapa demikian Bapak-bapak? Karena memang secara aslinya, secara azazinya, sifat manusia itu sulit berbagi. Ini aslinya. Sifat asli manusia itu namanya mengambil. Ada sebuah cerita, ada seorang perampok habis merampok sebuah bank. Kemudian dia gendong duit yang banyak keluar. Begitu di luar dipergok oleh massa mengejar-ngejar. Lari ke kanan ada massa, lari ke kiri ada massa. Akhirnya dia untung di depan ada sungai. Dia masuk sungai. Sungai sampai di lehernya. Nah, waktu itu ada orang berkata, give your hand, berikan tanganmu, I help you, aku akan bantu kamu. Dia nggak hiraukan, karena beri. Tapi ada orang tua berkata, take my hand, ambil tanganku, I help you, aku akan bantu kamu. Baru diambil, Pak. Ini sifat asli manusia, mau mati pun sulit berbagi, tapi mengambil mau. Nah, inilah Ramadan. Ramadan mendidik kita berlapar-lapar, berhaus-haus, tujuannya apa? Biar kita bisa menyadari, memahami, begini toh nasibnya orang susah. Bino nasibnya orang tidak makan, agar muncul kepedulian kita, dan setelah Ramadan kita lahir menjadi manusia-manusia mau berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Rumus berbagi Bapak-bapak, bagaimana kita menghela nafas. Nafas ada yang kita tarik, ada yang kita keluarkan. Bagaimana kira-kira keluar nafas itu hanya kita tarik saat tanpa kita keluarkan, pasti mati. Nah, inilah rezeki, sebanyak kita dapat, mari kita berikan. Makanya salah satu ibadah puasa sangat penting itu ialah, dan kalau ini tidak kita tunaikan, nilai puasa kita belum sampai kepada Allah, itulah zakat fitrah. Zakat fitrah secara finansial hanya sedikit, hanya 2,5 kilo, sedikit. Tapi kalau tidak kita tunaikan, puasa kita belum sampai kepada Allah. Artinya, puasa tidak hanya mendidik bagaimana kita merajut hubungan dengan Allah, tapi yang penting bagaimana kita mendidik hubungan kita sesama manusia. Insya Allah, habis Ramadan ini, kita keluar jadi manusia-manusia yang mau berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kata Allah ciri orang bertakwa itu wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi di saat marah. Bukan tidak boleh marah, tapi mampu mengendalikan emosi di saat marah. Rasul juga pernah marah, Pak. Bahkan Rasul pimpin perang. Begitu mereka Nabi Rasul marah, tapi marahnya Rasulullah marahnya terukur, marahnya terkendali, dan marah bukan sembarang marah. Makanya orang tidak mampu mengendalikan emosinya. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan,
orang yang mampu menutup satu pintu amarah sama dengan menutup 1000 pintu penyesalan. Ada sebuah cerita bapak-bapak. Ini sebuah keluarga yang tidak mampu mengendalikan emosi di saat marah. Ada sebuah keluarga kecil. Ada ibu, ada bapak, ada anak, ada pembantu. Kebetulan keluarga ini sedang membeli mobil baru. Katakanlah mobil Avanza. Dan itu dicicil. Warnanya hitam. Dan ibu tadi sangat sayang sama mobil ini. Setiap sebentar dicuci, dilap, jarang dipakai. Suatu ketika, si ibu ngajak bapak ke pasar belanja. Ya katakanlah ke pasar pagi Arengka lah umpamanya. Si bapak bertanya, "Bu, naik apa?" Kata si ibu, "Naik motor saja, Pak." "Kenapa naik motor? Kan di pasar kotor, nanti mobil kita rusak." Begitu sayang sama mobil. Dilalahnya, kebetulan anaknya yang baru berusia 3 tahun, sedang senang-senangnya melukis. Anak yang bernama si Putri dapat sebuah paku, berkat dilukis-lukisnya mobil tadi. Sesukanya gambar bunga, gambar dia. Begitu si bapak ibu pulang dari pasar, kaget. Emosi tidak terkendali. Si ibu langsung teriak, panggil si bibi, "Bibi, ke sini." Si bibi datang dengan wajah ketakutan. Si ibu bertanya, "Ini siapa yang berani mencoret-coret mobil ibu yang baru ini yang belum lunas?" Si bibi tidak bisa menjawab. Si anak kecil datang dengan senyum. "Bapak, ibu sudah pulang. Itu saya bikinkan lukisan di mobil biar ibu senang." Si ibu langsung emosi, Pak. Emosi tidak terkendali. Dipukulin telapak tangan anak tadi. Tidak hanya dipukul pakai tangan, bahkan dipukul dengan sebilah kayu. Hingga keesokan si anak tadi sakit, demam. Dan besok si ibu ke kantor, si bibi telepon, "Bu, si Putri lagi demam, tangannya bengkak." Si ibu masih emosi. Apa katanya? "Bawa saja ke puskesmas, paling besok sehat." Begitu dibawa ke puskesmas, Pak, ternyata kata dokter, luka tangan anak ibu sudah parah, tidak mampu kami tangani, harus digeser ke rumah sakit yang paling besar. Kayak awal pros lah umpamanya. Begitu dibawa ke rumah sakit yang paling besar, diadopsi sama dokter, dicek, dokter mengatakan tangan anak ibu sudah luka dalam dan harus diamputasi. Baru mulai menyesal, baru mulai menangis. Begitu pendek cerita, tangan anak tadi diamputasi, dikasih perban, dikasih bungkus. Si anak berkata sama ibu dan bapaknya, "Ibu, bapak, maafkan kesalahan Putri. Putri tidak akan coret-coret lagi mobil ibu, tapi kembalikan tangan Putri." Di situ muncul penyesalan, gara-gara tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, inilah Ramadan. Ramadan melatih hawa nafsu sebenarnya. Bukannya sekedar menahan makan dan minum. Tapi bagaimana kita mampu menahan nafsu amarah kita. Ini yang terjadi sekarang. Banyak kita lihat contoh, banyak berita kita dengar. Gara-gara tidak mampu mengendalikan satu emosi saja, berakibat fatal dan penyesalannya beribu-ribu pintu penyesalan. Kemarin di bulan Ramadan kita malu mendengarkan berita. Ada sebuah kampung bulan puasa adu ayam, Pak. Ada yang membekingi dan ada yang mengoperasi karena tidak ada komunikasi yang baik waktu itu, semua emosi, terjadilah penyesalan gara-gara tidak mampu mengendalikan emosi. Maka saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti pulang mudik, pulang kampung, mungkin di jalan sangat penuh, sangat padat, tolong kendalikan emosi, jangan sampai emosi membuat kita celaka. Yang ketiga, ciri khas orang bertakwa itu kata Allah ialah wal afina 'anin nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan bukan minta maaf, tapi mampu memberi maaf. Kenapa demikian? Karena memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Bahkan ada orang berkata, "Saya walaupun sampai putih tulang belulang saya tidak akan maafkan." Ada sampai berkata begitu. Nah, inilah Ramadan. Ramadan tidak hanya melatih bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi bagaimana juga hubungan kita sesama kita manusia. Inilah fungsi Ramadan, kita bersilaturahim, kita pulang kampung hanya dengan satu tujuan, saling bermaaf-maafan. Hadirin berbahagia, kalau mungkin kita salah berbentuk pensil, tulisannya salah kita hapus, apakah hapusan tadi mampu menghilangkan bekas salah? Secara kasat mata iya, tapi kan kotor. Kalau kita menulis dengan pulpen, salah ditipek, apakah tipek tadi mampu menghilangkan bekas salah? Secara kasat mata iya, tapi kalau kita terang masih kelihatan kotornya. Nah, untuk apa kita hapus yang sudah kotor, kita hapus yang salah, kita tutup saja, kita buka lembaran baru. Inilah Idul Fitri. Makanya Rasul mengatakan, orang-orang beridul fitri yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dia lahir bagaikan kawaladathu ummu, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Makanya ada orang mengatakan, skor kita sekarang 0-0. Inilah 3 ciri khas. Bahkan Rasul pernah suatu ketika tersenyum, habis tersenyum menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum dan kau menangis?" Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku,
aku sesungguhnya menyaksikan ada dua orang manusia sedang menghadap kepada Allah menuntut. Yang pertama menuntut, ya Allah, orang di samping saya ini pernah berbuat zalim, saya tidak maafkan, saya tuntut sekarang berikan hukuman. Orang sebelah juga berkata, ya Allah, dia juga pernah zalim kepada saya tidak maafkan, hukum dia. Lantas Allah menyatakan, coba kamu lihat ke atas langit. Begitu lihat atas langit, Pak, dia lihat istana yang megah, istana yang luar biasa. Dia bertanya, Allah, ini pasti istana para rasul. Tidak, kata Allah. Ini pasti istana buat para anbiya, para wali, para mati, kata Allah. Kamu mau ini bagi kamu kalau kamu mau saling memaafkan. Makanya bapak-bapak, orang mau saling memaafkan, hadiahnya istana dari surga. Jadi marilah, selesai Ramadan, mungkin 11 bulan ada masalah dalam hidup, kita berinteraksi. Mungkin salah kata, salah lihat, salah pikiran, kita selesaikan akhir ini, kita saling bermaaf-maafan. Semoga kita betul-betul wajar merayakan hari ini adalah hari kebebasan kita, hari kemenangan kita setelah menundukkan hawa nafsu kita. Itu saja khutbah kita. Semoga dapat menginspirasi kita terus bagaimana kita menapaki kehidupan ke depan semakin baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Fa'il hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin berbahagia, mari di khutbah kedua ini kita tutup membacakan doa. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami persembahkan kepada hati suci-Mu, Maha Mulia, Maha Kekal, luas kaya. Ini yang bersimpuh hadapan-Mu. Inilah makhluk-makhluk-Mu yang hina duduk di hadapan kemuliaan-Mu. Inilah orang-orang kotor bernaung di bawah kesucian-Mu. Inilah para pendosa yang tak punya malu pasrah di altar kekuasaan-Mu. Inilah orang-orang fakir menadahkan tangan memohon belas kasihan-Mu. Ya Allah, sibukkan kami dengan zikir kepadamu, lindungi kami dari murka-Mu, lepaskan kami dari azab-Mu, limpahi kami dengan anugerah-Mu, curahi kami dengan karunia-Mu, bimbinglah kami untuk beramal mentaati-Mu, matikan kami pada agama-Mu. Ya Allah, ya Rahim, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih di pangkuannya. Balaslah jasa mereka dengan kebaikan dan kesalahan mereka dengan ampunan-Mu. Rabbana, inilah kami tidak malu kepadamu dalam kesendirian dan tidak menyadari kehadiran-Mu di tempat keramaian. Inilah kami berani melawan junjungan-Mu. Kamilah orang durhaka pada penguasa langit yang ketagihan maksiat. Kamilah orang-orang yang bila dirayu dosa segera keluar menyongsongnya. Engkau membiarkan kami, tapi kami tidak menginsafinya. Engkau tutup aib kami, tapi kami tidak tahu diri. Kami tetap saja melakukan maksiat dan melebihi batas. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni segala dosa kami, limpahi kami anugerah-Mu, ampuni kami, ampuni kejahatan kami dan kemuliaan wajah-Mu. Maafkanlah kami sehingga tidak lagi durhaka kepadamu. Ilhamkan kepada kami kebaikan dan mengamalkan kebaikan, serta selalu takut kepadamu dan malam. Berilah kepada kami mata yang mudah menangis karena takut kepadamu. Berilah hati kami hati yang mudah luluh melihat penderitaan hamba-Hambamu.
Berilah kami tangan yang mudah memberikan bantuan kepada makhluk-makhluk-Mu. Berilah kami darah yang tercurah dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.